Uh, Baik, untuk mata kuliahnya udah tahu belum apa? Siapa yang tahu nama mata kuliahnya apa? Pengenalan bahasa daerah Kalbar. Pengenalan bahasa daerah Kalbar. Kajian bahasa Pak, kajian bahasa daerah Kalbar. Aprianus Dodi ya, kajian bahasa daerah Kalbar. Oh, masa udah 6 kali pertemuan nama mata kuliahnya enggak tahu. Ya, baik. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya, Bapak sudah menjelaskan terkait dengan, jadi kan sudah 5 kali pertemuan ya, karena besok sore itu minggu lalu itu masuk libur cuti bersama, jadi baru 5 kali lah pertemuannya di kelas ini. Nah, ini masuk pertemuan kita yang ke-6. Nah, jadi selama 5 kali pertemuan itu Bapak sudah menjelaskan pertama terkait dengan fonologi. Nah, kajian fonologi kemarin kita membahas tentang transkripsi fonetis menggunakan IPA atau bahasa Indonesianya Font IPA ya. Nah, menggunakan IPA, kemudian setelah itu pada pertemuan berikutnya kita juga sudah membahas tentang kajian morfologi. Nah, kajian morfologi terkait dengan apa itu morfologi? Bentar dulu, fonologi dulu deh. Ingatkan dulu, fonologi itu apa? Yang masih ingat? Yang lupa merinem nama, pendamping PBS masih ikut penutupan PKKMB kah? Siapa namanya? Lupa Bapak. Iya Pak, masih ikut penutupan. Oh, masih ikut penutupan. Ya, siapa yang tahu apa itu kajian fonologi? Fonologi, ayo masih ingat pertemuan kedua kita bahas fonologi. Ilmu tentang bunyi. Ilmu tentang bunyi bahasa. Ya, Ilmu yang membahas tentang bunyi dan bahasa. Evelyn Putri Nur Azufe, ya, ilmu tentang bunyi bahasa. Nah, bunyi yang dikaji di dalam kajian fonologi itu hanyalah bunyi bahasa saja. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Jadi selain bunyi yang keluar dari alat ucap manusia itu tidak dikaji. Paham kan maksud Bapak bunyi-bunyi yang lain? Meskipun keluar dari anggota tubuh misalnya, tapi bukan dari alat ucap. Contohnya bunyi Contoh bunyi tepuk tangan, Pak. Nah, bunyi tepuk tangan enggak masuk tuh, enggak bisa dikaji. Bunyi apa lagi? Iya. Iya, Pak. Nah, bunyi yang keluar. Bunyi Kaki, Pak. Bunyi telapak kaki nggak bisa dikaji. Bunyi yang dikeluarkan oleh burung beo misalnya nggak bisa dikaji. Apalagi kalau misalnya bunyi yang keluar dari bisikan alam gaib misalnya, itu jelas bukan kajian fonologi. Jadi di dalam kajian fonologi itu hanya mengkaji bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Nah, kemarin Bapak minta di kajian fonologi itu membuat di dalam kajian fonologi itu Bapak minta membuat daftar kata membuat transkripsi fonetis ya sesuai dengan daftar kosakata Swades. Nah, ya, daftar kosakata Swades sebanyak 200 kosakata. Nah, itu pada pertemuan kita yang kedua pada analisis fonologi ya. Nah, kemudian masuk pada pertemuan kita yang kemarin yang ketiga. Itu pertemuan kita yang ketiga itu kita sudah membahas tentang
kajian morfologi. Nah, ayo siapa yang masih ingat ya apa itu kajian morfologi? Kajian morfologi. Kajian morfologi itu Pak ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa. Betul, mengkaji penggunaan bahasa, betul. Fonologi juga mengkaji bahasa, betul. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bentuk kata atau struktur kata. Boleh. Bentuk kata atau struktur kata. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mengkaji tentang seluk-beluk kata, bagaimana pembentukan kata, ya, bagaimana struktur kata itu dibahas di dalam kajian morfologi. Morfo artinya bentuk, logi itu ilmu bentuk. Ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Nah, tapi morfologi itu banyak. Yang kita bahas di sini adalah morfologi menurut pandangan linguistik, bahwa ilmu morfologi di dalam kajian linguistik itu membahas tentang seluk-beluk kata. Nah, selesai dari kajian morfologi itu kita bahas pada aspek semantik. Siapa yang setelah morfologi kita bahas sintaksisnya dulu. Siapa yang tahu apa itu sintaksis? Sinteks. Bahasa Inggrisnya tuh sinteks. Sintaksis adalah cabang linguistik yang menyelidiki penempatan bersama-sama satuan lingual yang berwujud kata, Pak. Ya, membahas tentang apa tadi? Membahas tentang Menyelidiki penempatan bersama-sama satuan lingual yang berwujud kata menjadi satuan lingual yang lebih besar. Contohnya klausa, kalimat, dan wacana. Betul. Jadi sintaksis itu adalah kajian pada tataran kalimat. Nah, di atas satuan kata, kata membentuk frasa, frasa membentuk klausa, klausa membentuk kalimat. Nah, dari kata frasa sampai ke kalimat itu masuk dalam kajian sintaksis. Nah, nanti kita bahas ini morfologi dan sintaksis. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan membahas juga pada kajian semantik. Siapa yang tahu apa itu kajian semantik? Soma itu soma artinya makna atau kajian yang membahas tentang makna Baru. bahasa. Nah, makna bahasa. Nah, nanti kita akan membahas tentang kajian semantik. Nah, kenapa begitu banyak kajian yang kita teliti, yang kita bahas, yang kita kaji di sini? Karena pada mata kuliah ini kita menganalisis bahasa daerah masing-masing ya, sesuai dengan nama mata kuliahnya, kajian bahasa daerah Kalimantan Barat. Jadi kajian bahasa daerah ini nanti bisa dikaji sesuai dengan kajian linguistik, baik itu secara strukturalnya maupun yang kajian makro linguistik. Nah, tapi yang Bapak ajarkan dalam mata kuliah ini, kita itu lebih pada kajian strukturalnya saja. Artinya kita membahas pada tataran fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, 4 bidang ini nanti akan dikuasai oleh mahasiswa sampai dengan pertengahan semester. Artinya, teorinya ini Bapak sampaikan sampai dengan pertemuan ke-7. Setelah pertemuan ke-7, nanti pertemuan ke-8 kita akan mengadakan UTS. Ujian tengah semester. Materinya tentang yang Bapak sampaikan tadi ini. Kemudian setelah itu kita lanjut pada praktik. Nah, jadi tujuan dari mata kuliah ini sebenarnya agak berat ya.
Tapi jangan dipikirkan beratnya dulu. Mata kuliah ini Bapak meminta mahasiswa itu mampu untuk menyusun kamus mini. Nah, menyusun kamus mini menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Jadi setiap mahasiswa kan punya bahasa daerah tuh. Nah, jadi 200 kosakata menurut daftar kosakata Swades ya misalnya diterjemahkan, disusun menjadi kamus mini. Nah, kamus mini nanti kita buat menggunakan aplikasi PPT, PowerPoint. Jadi tidak usah terlalu ribet ya. Kemudian juga kedua, selain menyusun kamus mini juga mahasiswa Bapak minta untuk dapat membuat materi atau bahan ajar untuk mengajarkan bahasa daerah. Nah, mengajarkan bahasa daerah ini bisa menggunakan misalnya dari aspek fonologinya, morfologinya, sintaksisnya maupun semantiknya. Nah, nanti mahasiswa membuat video pembelajaran dan videonya itu nanti diupload di YouTube. Nah, sebagai bahan untuk pengajaran bahasa daerah. Mungkin secara garis besar ini dari konteks dari mata kuliah ini Bapak ulangi lagi supaya apa? Karena ini sudah masuk pertemuan kita yang ke-6. Artinya tinggal 1 kali pertemuan lagi kita sudah UTS. Nah, tapi masalahnya adalah apakah mahasiswa itu memahami materi yang sudah disampaikan? Tentu perlu direview seperti ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kajian morfologi. Nah, kajian morfologi teorinya sudah dibahas, tinggal yang belum dibahas adalah contohnya. Nah, Bapak share dulu. Oke, kelihatan screen-nya. Screen-nya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Saat kita Pak. lihat. Jadi biar Bapak nggak ngulang 2 kali. Nah, kita masuk pada kajian morfologi. Ini rekam pembelajaran yang pada pertemuan di kelas lain. Jadi ini yang tadi dilihat ya. Nah, ini merupakan kajian morfologi ya. Nah, kajian morfologi yang membahas tentang kosakata. Ini kosakata dari bahasa Ketapang. Oke, kita lihat. Suaranya terlalu keras ya. Enggak, Pak. Apakah ada suaranya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Mohon maaf, Pak. Suara dari kurang jelas, Pak. Halo, gimana? Suaranya kurang jelas. Suaranya tidak ada, Pak. Suaranya Iya, tidak Pak. ada.
Ya Pak, suaranya pelan Pak. Terlalu pelan. Tidak ada Pak, pelan suaranya. Ada tapi Ntar, nggak Iya, Pak. keras. ntar Bisa Bapak cek. dikeraskan lagi, Pak. Oke, ntar. Kalau seperti ini, Pas, Pak. Kebanyakan daging. apakah jelas suaranya? Apakah suaranya ada? Ada Pak. Ada, Pak. Jelas ya? Ada, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Ada, Pak. Jelas, Pak. Mohon maaf Pak, mungkin yang kata teman tuh yang jelas tuh suara Bapak, tapi videonya nggak jelas Pak. Gimana? Kalau ya Kalau gimana dari suaranya? videonya yang Bapak, video yang share Bapak tuh masih nggak jelas. Terlalu besar Pak layarnya. Videonya suaranya nggak jelas ya? Videonya nggak keluar Pak suaranya Pak. Iya, iya Pak. Kalau suaranya nggak jelas videonya, tapi kalau suara Bapak kedengaran jelas, Pak. Selamat siang Pak. Ya, siang. Nama saya Oktavianisa Kaungan. Saya soalnya HP saya tadi error. Izin, Pak. Suara Bapak tidak ada kedengaran. Bapak. Pak coba kaji mogok ini sinonimnya apa sih? Nah, padanan katanya apa sih? Kayak banyak Pak mogok tuh.
Nogok, nogok. Nah, padan katanya apa? Duduk, Pak. Duduk. Lagi duduk. Nah, ini termasuk dalam kata kerja, ya kan? Nah, contoh dalam konstruksi sintaksisnya, nogok tolet kauye. Nogok tolet kauye. Artinya, kamu ada kerjaan terus. Nah, kamu tuh diajak terus. Nah, misalnya dalam bahasa Pontianak nih ya. Nah, kamu nih tidak ngapa-ngapain untuk nogok. Nogok tolet kauye. Bisa seperti ini contoh analisisnya, sehingga nanti ketika membuat kamus mini itu kan pertama adalah ada bahasa bahasa daerahnya. Nogok misalnya, nogok masuk kata kerja. Contoh dalam kalimat ini, maknanya ini, kayak gitu. Nah, dapat satu kosakata. Misalnya kita buat 200 entry kata di dalam kamus, maka 200 ini kita buat kata seperti ini dan maknanya serta pemakaiannya dalam kalimat. Kalau pernah lihat KBBI, kan? Ya. Kita lihat contoh di dalam KBBI. Baik, jadi kedengaran nggak tadi suaranya? Nggak banyak gangguan Yang teknis ya. Tadi kedengaran, Pak. Terakhir kedengaran, Pak. Kedengaran. Yang terakhir aja ya kedengarannya, yang di awal nggak kedengaran. Ya, Pak. Kita terakhir. Baik, Bapak coba nanti jelaskan ulang menggunakan Bapak jelaskan ulang nanti menggunakan pakai ini aja, pakai contoh PowerPoint ini. Baik, kelihatan screen-nya? Ada ya? Kelihatan, Pak. Baik, Ada, Pak. Ada, Pak. nah jadi kan Pak. Ya, Pak. Ada, Ya, Pak. ya baik. Jadi kan untuk morfologinya ini, nah ini morfologinya, ini sintaksisnya. Nanti untuk pertemuan minggu depan kita masuk pada kajian semantik. Nah, tapi untuk kelas ini apakah boleh Bapak menjadwalkan pertemuan berikutnya di hari Kamis ini, Kamis pagi? Tapi kita nggak lewat Zoom sih, kita untuk pertemuan ke-7 nanti Bapak hanya mengirim video pembelajaran, kemudian mahasiswa melihat tugasnya di Classroom dan mengumpulkan tugas kembali di Google Classroom. Seperti itu. Maaf Pak, Kamis pagi sudah diisi oleh Pak Tri Haryadi. Iya, Pak. Kalau untuk Bapak mungkin pertemuannya aja yang Kamis pagi, tapi tugasnya itu bisa dikerjakan kapan-kapan. Jadi Bapak kasih waktu sekitar 2 minggu untuk pengumpulan tugas. Jadi maksud Bapak kapan-kapan mahasiswa ada waktu untuk membuka tugas. Jadi silakan dikerjakan dan batas waktu pengumpulannya itu sampai dengan 2 minggu. Nah, karena kan ada bagian morfologi dan sintaksis minggu pertama ini, kemudian
semantik itu minggu depan, ya harusnya 1 minggu tugasnya. Tapi karena kemarin kita nggak masuk, jadi Bapak rapel pertemuannya dalam minggu ini kita buat 2 kali pertemuan, hari ini dan hari Kamis. Nah, bagaimana kalau misalnya Kamis pagi tadi Pak Trihari, Pak siapa? Halo? Riyadi, Pak. Pak Trihari pukul berapa? Pukul 9, Pak. Pukul 9, Pak. Pukul 9 sampai pukul 11 lah ya. Iya, 11 Pak. Baik. 10.45, Oke, Pak. jadi Bapak ambil pukul 7.30 lah ya. Hanya penugasan saja. 7.30 lah, anggaplah 7.30 sampai Pak. ya sampai 8.45 lah. Sifatnya hanya penugasan saja. Jadi mahasiswa hanya lihat video pembelajaran yang sudah Bapak buat, kemudian dari video itu ada contoh analisis yang harus dikerjakan, kemudian mahasiswa membuat 5 contoh analisis semantik. Nah, itu saja sih pertemuan selanjutnya. Kalau untuk kelas pagi sudah selesai, mereka sudah mengerjakan. Tapi untuk kelas sore ini kan kita ketinggalan 1 kali pertemuan. Baik, kita lanjut pada pertemuan yang hari ini, pada kajian morfologi dan kajian sintaksis. Di sini ada contoh analisis morfologi. Ya. Nah, ini ada 3 contoh kosakata dalam bahasa Melayu dialek Sambas. Nah, mengapa bahasa Melayu dialek Sambas? Karena Bapak penutur bahasa Melayu dialek Sambas, sehingga bahasa daerah yang lebih cocok Bapak jelaskan ya bahasa ini. Nah, tapi mahasiswa kan tentunya berasal dari berbagai bahasa daerahnya masing-masing, sehingga analisis kajiannya nanti itu bisa menyesuaikan dengan bahasa daerahnya masing-masing. Baik, contoh kajian morfologi yang pertama ini dalam bahasa Melayu dialek Sambas adalah nigal. Nah, nigal ini bahasa Indonesianya oleng. Nah, dilihat dari kelas kata ya, dilihat dari kelas kata bahwa kosakata nigal ini termasuk dalam kelas kata kerja. Nah, kemudian kita lihat contoh kedua, pagat. Pagat atau bahasa Indonesianya putus. Nah, ini dilihat dari kelas katanya ya, ini juga termasuk kelas kata kerja. Nah, kemudian ada kosakata ketiga yaitu rangasan. Nah, rangasan ini artinya pemarah. Nah, ini masuk dalam kata sifat. Nah, mudah ini sebenarnya. Pasti bisa, Bapak yakin lah mahasiswa pasti bisa. Ya kan? Halo? Halo, halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Ya, gimana? Ya Pak. Kajian morfologinya, mudahan? Pak. Insya Allah, Pak. Iya. Mana panel videonya? Nanti setelah ini nanti kita itu ya, presensi ya. Bapak, presensi satu-satu. Apakah sudah mengisi asik? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum pernah? Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Pak. Pernah mengunjungi asik titik iki pgrjpk.ac.id? Pernah, Pak. Nah, Pak, absen mata kuliah Bu Mes. Apakah sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Bisa, Pak. Ya, nanti kita Sudah, coba. Nanti kita coba juga ya. Nah, karena untuk selanjutnya nanti ya harusnya mahasiswa itu lewat asik ya. Nah, selanjutnya ini analisis sintaksis.
analisis sintaksis. Ini ada 3 contoh juga ya dalam bahasa Melayu dialek Sambas juga. Nah, ini contoh kalimatnya seperti ini. Kemudian ini analisis fungsi dalam sintaksis ya. Fungsinya sebagai subjek kah, predikat kah, objek kah, atau keterangan. Nah, bahasa Indonesia contohnya Budi berjalan oleng. Bahasa Melayunya Budi berjalan ngigal karena sakit. Analisis fungsinya Budi di sini sebagai subjek. Berjalan ngigal ini sebagai predikat. Dan karena sakit ini sebagai keterangan. Nah, subjek predikat keterangan. Nah, contoh kedua. Lantai kereta Budi pagat 2. Nah, artinya lantai sepeda Budi putus. Nah, ketika kita analisis fungsinya ini, kita bedakan lagi subjek dan predikat. Nah, lantai kereta Budi ini subjek, kemudian pagat 2 ini kita sebut sebagai predikat. Nah, subjek dan predikat. Nah, kemudian ada satu lagi. Budi biak kacik rangasan. Budi anak kecil yang pemarah. Nah, Budi ini subjek, ini sebagai predikat. Nah, biak kacik rangasan. Nah, mungkin ini hanya 3 contoh saja. Nah, harusnya nanti di rumah ini bisa dibuat juga seperti ini, ya. Mahasiswa bisa membuat analisis seperti ini. Baik, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum ada, Pak.